korupsi nomor 100 dan 101 Pitsus TPK 2024 Pn Jakarta Pusat atas nama terdakwa Sahala Luban Tobing dan terdakwa Toras Satorduga Panggabean dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan penuntut umum untuk menghadirkan. Terima kasih Yang Mulia. Kepada terdakwa Sahata dan Toras untuk memasuki ruang persidangan. Silakan. Silakan duduk, Pak. Baik ya, saudara terdakwa Sahata Luban Tobing. Benar ya nama lengkap saudara? Baik, dan yang satunya terdakwa Toras Satorduga Panggabean. Benar. Baik ya. Perkara saudara mulai hari ini diperiksa. Ya. Dalam menghadapi perkara ini apakah saudara sudah menunjuk penasihat hukum saudara masing-masing? Benar. Yang mana untuk penasihat hukum terdakwa Sahata? Ya, silakan surat kuasanya. Surat kuasa ya, berita acara sumpah dan ID card masing-masing. Silakan untuk Toras persiapkan ya, untuk Toras Panggabean dipersiapkan. Surat kuasa, ID card dan disiapkan ya, berita acara sumpah disiapkan. Maaf dari penuntut umum. Ini surat kuasanya ya, saudara bisa foto, bisa juga. Mana Pak? ID card, fotokopi ya, dan aslinya diperlihatkan. Ya. ID card semua ya. Maaf. Coba nanti tolong saya panggil nama dan diperlihatkan ya. KTA untuk Dr. Sopian Sitepu, saudara sendiri ya. Ya, saya langsung tandai. Iya, diperpanjang ya, Pak. Sudah diperpanjang ya. Nanti kalau masuk di 2025, perpanjangan saudara itu harus saudara bawa selalu ya, bahwa saudara memang sudah diproses, sedang diproses. BAP berita acara sumpah Sopian Sitepu. Oke. Saya tentang berarti sudah diperiksa ya. Kemudian Kabul Budiono, Budino. Kok di sini Budino? Budiono. Apa nama saya yang mata saya yang sudah Budino di sini. Budino. Loh, enggak sesuai dengan aslinya nih. Kok beda? Ini Budino. Ini Budiono. Ini Budiono. Nah, beda. Kok beda? Bisa beda? Fotokopi dengan Aslinya beda. yang benar memang Budiono di sini namanya. Iya, tapi ini kan. Iya, fotokopinya Budino, tapi aslinya Budiono. Jadi difotokopi lagi ya. Jadi fotokopi sesuai aslinya ini. Ini kok tertulis ini Budino. Ini beda ke sini. Budiono atau Budino? Budiono. namanya. Ini Budiono. Budiono. Itu Budino. Ini Budiono. Harus Bisa salah loh nama orang. Tapi di sini Budi. Nih. Enggak, di foto lagi, fotokopi yang sesuai aslinya ya, di foto. Ini Budino, ini Kabul Budiono. Benar ya, mana? Kabul. Benar ya? Ini udah benar. ID card aja ya. Baik, kemudian Simon Petrus Ginting. Maaf. Iya, sama ya. Sama semua. Yang beri ini.
perpanjangan. Ini 2000. jalan harus dilapiri nanti ya. Siap. Kita berjalan harus dilapiri ya. Kalau memang ada perpanjangan harus ada keterangan. Siap. Yosef Yanto. Jeffrianto. Japrianto. Jeffrianto. Oh, maaf. Japri. Ada ini nggak mana? Harus sambung sebetulnya kan. Terpisah. Japrianto. Berita acara penting. Apa? Firdaus Soranata Barus MKN. ID cardnya Tidak ada dan tidak ada. Nomornya. Rumalah. Ada ID cardnya? Tidak hadir. Oh, tidak sudah. Ini yang penting nih. Rumalah. Rata-rata 24. Dedi Sitepu. Udah tadi. Dedieta. Dedita Sitepu. Asli. Iya, asli. Memang. Yang sama. Sembiring Kairol. Belum hadir ya? Hadir. Oke. Christine. Hadir? Tidak hadir. Apa lagi? Rido Ilham Ginting. Ada kopinya saja. Tidak ada. Bangun Perandiga Bangun. Perandika Bangun. Bornok Izin tidak ada yang Marbun. Dr. Faisal. Firdaus. Maaf, Firdaus Tidak ada. Pardede. Hadir ya. Tobing William. Hadir. Tobing. Ya. ID card-nya. Oke. Silakan. Untuk Toras persiapkan ya. Surat kuasa. Dan kopiannya sudah masuk bersamaan dengan pendaftaran surat kuasa. Maaf, apa? Kopian pas Fotokopi mana? Tidak ada di sini. Tidak ada. Saudara, karena di waktu pada saat saudara pendaftaran surat kuasa beda. Ya, ini fotokopi saudara untuk di berkas perkara. Untuk masukkan ke berkas perkara. Belum. kemarin kita cuma nanti biasanya kan Kenapa disatukan sama perkara diminta. Ada? Ada. Biasanya banyak. Biasanya di Mari nih. Nanti tolong saudara fotokopi ya. Siap. Sebanyak ini difotokopi semua dan sebanyak ini difotokopi semua. Siap. Satu-satu ya. Siap. Tommy Chandra Kurniawan. Ini saudara mau kopi apa? Foto aja itu. Tommy Chandra Kurniawan. Ini Ada ya. Nanti tolong siap. dibawa. Siapa lagi? Daniel Malakan.
Daniel Malakan, benar ya? Oke. Saudara Tedo Wicaksono. Ya. Ini Yungki apa Yuki? Yuki ya, enggak ada N-nya. Yuki Firmansyah. Oke. Terakhir Jaka Margana. Oke. Jadi ini saudara sudah periksa aslinya semua. Jadi tinggal saudara copy. Ya, fotokopi jangan dipotong-potong, fotokopinya selembar itu, selembar kertas ya. Oke. Semua di foto. Oke, untuk sidang berikut sudah difotokopi ya. Ini ya. Terima kasih. Rasanya toras. Ini posisi. Oke. Saya tanya identitas dulu ya. Sahata Lumban Tobing nama lengkap saudara, benar ya? Hari ini tanggal 19 ya. Ya, saudara lahir di Tarutung pada tanggal 5 Maret tahun 1963. Benar ya? Umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Puri Botanikal, Blok H, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Agama Kristen, Protestan ya. Pekerjaan saudara mantan Direktur Operasi Retail PT Asuransi Jasa Indonesia Persero 2013 sampai dengan 2019. Benar ya? Dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Asuransi Jasa Indonesia Persero 2019 sampai 2020. Baik ya, pendidikan strata 3. Saudara ditahan ya di rutan ya, kelas 1A Jakarta Timur cabang KPK. Benar? Sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai hari ini ya. Sekarang saudara tahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Nanti di baik berikut jaksa ini perkara splitan ya. Iya, nanti dibaca sekalian aja dakwaannya. Baik. Berikut nama lengkap saudara Toras Satarduga Panggabean. Saudara lahir di Tarutung pada tanggal 21 Agustus tahun 1963. Ya, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Durensawit Baru, Blok A8 ya, Durensawit, Jakarta Timur. Itu alamat sesuai KTP. Dan alamat domisili saudara Hanaferi Residence, Jalan Bintara 8, Bekasi Barat, Jawa Barat. Itu alamat domisili saudara ya. Agama Kristen ya. Pekerjaan saudara apa? Swasta ya, swasta. Jabatan saudara selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam KSP Dana Karya. Iya benar. Pendidikan strata 1 ya. Sama saudara juga ditahan di rutan kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK ya. Sejak tanggal 27 Agustus ya 2024 sampai hari ini. Sekarang saudara tahanan Majelis Hakim ya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baik. Karena ini perkara saudara mulai diperiksa hari ini ya, jadi segala sesuatu saudara perhatikan selama proses persidangan ini sebagai bahan pembelaan saudara nanti ya. Saudara perhatikan baik-baik selain saudara berkonsultasi dengan tim penasihat hukum saudara masing-masing ya.
Baik, karena ini perkara splitan, Pak ya. Kita sepakat gimana kalau dibacakan bersamaan satu dakwaan untuk berdua, nanti akan dijelaskan oleh penuntut umum untuk efisien waktu. Setuju ya? Baik, silakan penuntut umum. Sebelum membacakan dakwaan, kami memohon perkenan yang mulia bahwa untuk dakwaan ini karena perkara splitan digabung, nanti dianggap saja terdakwa itu Pak Sahatta dan Pak Toras tetap Pak Toras ya. Kemudian izin yang mulia, untuk pasal yang dilanggar perbuatan melawan hukumnya kami bacakan pasalnya saja. Iya. Karena itu kan ketentuan umum semua kita sudah tahu. Iya. Dan kemudian untuk tabel kami anggap dibacakan yang mulia. Iya. Begitu yang mulia. Silakan. Terima kasih. Izin membacakan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan Surat Dakwaan nomor 81 garing tut titik 01 titik 04 garing 24 garing 12 garing 2024 untuk Sahatta Lumban Tobing dan surat dakwaan nomor 80 garing tut titik 01 titik 04 garing 24 garing 12 garing 2024 untuk terdakwa Toras terduga penggabean. Identitas para terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ini. Penahanan para terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan sekarang dengan jenis penahanan rutan. Khusus untuk terdakwa Toras terduga penggabean ada pembantaran penahanan dari tanggal 4 November 2024 sampai dengan 7 November 2024. Kemudian dakwaan pertama, bahwa terdakwa Sahatta Lumban Tobing selaku Direktur Operasi Retail PT Asuransi Jasa Indonesia Persero berdasarkan putusan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN selaku rapat umum pemegang saham. Perusahaan perseroan PT Asuransi Jasa Indonesia selanjutnya kami sebut dengan PT Jasindo nomor SK strip 135 garing MBU garing 2013 tanggal 5 Februari 2013 dan nomor SK strip 34 garing MBU garing 02 garing 2018 tanggal 6 Februari 2018 serta Direktur Pengembangan Bisnis Perseroan PT Jasindo berdasarkan pernyataan keputusan rapat perseroan Persero PT Jasindo tanggal 8 Maret 2019 berdasarkan akta notaris nomor 2 yang dikeluarkan oleh Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini tertanggal 8 Maret 2019 bersama-sama dengan Toras terduga penggabean selaku pemilik koperasi simpan pinjam atau KSP Dana Karya serta pemegang dana, penerima manfaat dan pengendali dari PT Mitra Bina Selaras. Dilakukan penuntutan secara terpisah. Haris Prabowo selaku Kepala Kantor PT Asuransi PT Jasindo cabang Esparman Jakarta tahun 2017 sampai 2018. Heru Wibowo selaku Kepala Kantor Jasindo cabang Esparman Jakarta tahun 2020 sampai 2020. Jadi Robert Hatu selaku Kepala Kantor Jasindo cabang Pemuda Jakarta tahun 2016 sampai 2018. Muhammad Faudi Ridwan selaku Kepala Kantor Jasindo cabang Pemuda Jakarta tahun 2018 sampai 2020. Yogi Triuni Putra selaku Kepala Kantor Jasindo cabang Semarang tahun 2016 sampai 2018 dan selaku Kepala Kantor PT Jasindo cabang Makassar pada tahun 2015 sampai 2019 dan Umam Taufik selaku Kepala Kantor PT Jasindo cabang Semarang tahun 2015 sampai 2021 pada bulan Agustus 2016 sampai dengan tahun 2020 atau tidak-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kantor pusat PT Jasindo di Jalan Letnan Jenderal MT Haryono Jakarta Selatan, di kantor Mulia Business Park Jalan MT Haryono Jakarta, di kantor PT Asuransi Jasindo cabang Esparman Jakarta, di Jalan Jenderal Esparman nomor 22 sampai 24 Jakarta, di kantor Jasindo cabang Pemuda Jakarta di Jalan Boulevard Kelapa Gading Jakarta Utara, di kantor PT Jasindo cabang Semarang Jalan Sultan Agung nomor 110 Candi Baru Semarang, di kantor PT Jasindo cabang Makassar di Jalan Samratulangi nomor 132 Makassar, Ruko Smart Kalimalang nomor 9 Hari Jalan Kalimalang, Kapling 889 Pondok Kelapa Jakarta Timur, KP Paul Pacific Place Jakarta Selatan atau tidak-tidaknya di satu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang 81 tahun 81 tentang KUHP, yaitu dikarenakan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan secara melawan hukum, yaitu menunjuk PT Mitra Bina Selaras atau PT MBS yang tidak terdaftar dalam daftar perusahaan asuransi yang resmi berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Republik Indonesia sebagai agen mitra PT Jasindo. Merekayasa kegiatan keagenan PT MBS dan membayarkan komisi agen kepada PT MBS seolah-olah sebagai imbalan jasa kegiatan agen atas perusahaan asuransi yang dilakukan pada kantor Jasindo cabang Esparman Jakarta, cabang Pemuda Jakarta, kantor PT Asuransi Jasindo cabang Semarang dan kantor Jasindo cabang Makassar sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, padahal penutupan asuransi tersebut tidak menggunakan jasa agen PT MBS. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian pasal 27 ayat 1, pasal 31 ayat 1, kemudian
Peraturan OJK nomor 67 garing POJK titik 05 2016 pasal 71 ayat 1 dan ayat 2, pasal 73 ayat 1, serta peraturan OJK nomor 69 garing POJK garing titik 05 garing 2016 pasal 16 ayat 1, pasal 18. Kemudian SK Direksi SK titik 041 garing DMA garing 12 Romawi garing 2013 khususnya bab 5.4, kemudian surat edaran nomor SE 03 garing DOR garing 9 Romawi garing 2014, SE 08 garing DKU garing 9 Romawi garing 2014 tanggal 2 September 2014, kemudian instruksi nomor IN 001 garing DOR garing 1 Romawi garing 2018 tanggal 31 Januari 2018, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa sebesar Rp525.416.000, memperkaya orang lain yakni Toras Sota Duga Panggabean sebesar Rp7.662.371,31 Ari Prabowo sebesar Rp23.499.821,86 Muhammad Fauzi Ridwan sebesar Rp1.450.049.000, Yoki Triyuni sebesar Rp1.750.562.508 dan Umam Taufik sebesar Rp1.432.476.292 serta pihak PT Bank BNI Persero sebesar Rp1.339.475 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp38.212.103.222,97 atau tidak-tidaknya sejumlah itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo merupakan BUMN yang bergerak di bidang asuransi umum dengan dua segmen usaha, yaitu segmen korporasi dan segmen retail, dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 73 tentang penyertaan modal negara untuk mendirikan perusahaan perseroan dalam bidang asuransi kerugian, merupakan penggabungan dari dua perusahaan yaitu milik negara, yaitu PT Umum International Underwriters dan PT Asuransi Bendasraya berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 764 garing MK garing 12 garing 1972 tanggal 9 September 1972 yang dikukuhkan dengan akta nomor 1 tanggal 2 Juni 1973 dari Muhammad Ali SH Notaris di Jakarta, bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 terdakwa Sahakta Lumban Tobing diangkat menjadi Direktur Operasi Retail berdasarkan surat keputusan Menteri BUMN selaku rapat umum pegang saham perusahaan PT Asuransi Jasindo nomor SK strip 135 garing MBU garing 2013 tanggal 5 Februari 2013 dan nomor SK strip 34 garing MBU garing 02 garing 2018 tanggal 6 Februari 2018, serta selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perseroan Jasindo berdasarkan pernyataan keputusan rapat perseroan PT Jasindo tanggal 8 Maret 2019 berdasarkan akta notaris nomor 2 yang dikeluarkan oleh Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini tertanggal 8 Maret 2019, bahwa terdakwa dan Toras Sota Duga Panggabean sudah berteman semenjak bersekolah di Tarutung, Sumatera Utara, sehingga pada sekitar awal 2016 terdakwa yang sudah menjabat sebagai Direktur Operasi Retail PT Jasindo bertemu dengan Toras Sota Duga Panggabean. Terdakwa mengajak Toras Sota Duga Panggabean untuk memberikan dana talangan yang pengembalian berikut keuntungan akan diberikan melalui komisi agen. Untuk itu terdakwa meminta Toras Sota Duga Panggabean agar bersedia menjadi agen PT Jasindo. Atas ajakan tersebut, Toras Sota Duga Panggabean masih meminta waktu untuk berpikir. Bahwa bulan Januari 2017, Ari Prabowo selaku Kepala Kantor Cabang S. Parman dan Agus Sugiarto, Kepala Unit Pemasaran, mendapat rekomendasi dari M. Fauzi Ridwan selaku PLT Kepala Divisi Pemasaran Perbankan dan Keagenan di Kantor Pusat Jasindo mengenai adanya peluang bisnis asuransi jiwa kredit khususnya kredit mikro di Bank Mandiri dan mengarahkan pekerjaan tersebut pada Ari Prabowo karena kantor cabang S. Parman merupakan kantor cabang retail khusus perbankan. Atas arahan tersebut, Ari Prabowo menemui Wawan Setiawan selaku Kepala Divisi Kredit Mikro Bank Mandiri pada Bank Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Kebon Siri, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Wawan Setiawan meminta fee based income sebesar 25% termasuk PPN untuk program penjaminan kredit mikro dan untuk program penjaminan kredit usaha mikro sebesar 17,5% termasuk PPN yang dibayarkan setiap tanggal 20 bulan berjalan sesuai dengan premi yang telah dibayarkan oleh nasabah Bank Mandiri. Setelah pertemuan tersebut, Ari Prabowo memenuhi terdakwa dan menyampaikan hasil pertemuan dengan Wawan Setiawan mengenai permintaan fee based income. Lalu terdakwa mengarahkan agar Ari Prabowo menggunakan perusahaan milik temannya untuk digunakan sebagai agen agar bisa mengakomodir fee based income kepada Bank Mandiri tersebut dan kebutuhan-kebutuhan biaya keperluan terdakwa yang dibebankan kepada kantor cabang S. Parman. Dengan adanya informasi dari Prabowo tersebut, terdakwa lalu menghubungi Toras Sota Duga Panggabean untuk menanyakan kembali kesediaannya untuk menjadi agen di PT Jasindo yang disetujui oleh Toras Sota Duga Panggabean, sehingga terdakwa meminta untuk bertemu dengan Toras Sota Duga Panggabean bersama tim terdakwa di Cafe Paul daerah CBD Jakarta untuk membicarakan secara langsung.
mengenai persyaratan sebagai agen. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa kembali menyampaikan permintaan agar Tora atau terduga Panggabean mengidentikan perusahaan yang akan dijadikan sebagai agen yang khusus dibuat untuk memberikan dana talangan guna membayarkan fee based income dan pembayaran klien tertanggung lebih dahulu serta dapat memberikan komitmen fee untuk membiayai pengeluaran terdakwa. Permintaan terdakwa tersebut Tora atau terduga Panggabean menyetujuinya. Bahwa pada bulan Februari 2017 terdakwa memanggil Ari Prabowo, Fauzi Ridwan dan Jadi Hatu selaku Kepala Kantor Cabang Pemuda ke ruangan terdakwa dan memperkenalkan Tora atau terduga Panggabean serta meminta agar Tora atau terduga Panggabean bersedia menjadi pihak yang akan menyediakan dana talangan serta bersedia menyiapkan perusahaan yang akan digunakan sebagai agen PT Jasindo. Atas penyampaian terdakwa tersebut, Tora atau terduga Panggabean menyetujuinya. Dengan adanya persetujuan tersebut, maka terdakwa menyampaikan pengurusan keagenannya akan dibantu oleh M. Fauzi Ridwan dan yang pertama kali akan ditunjuk sebagai agen di kantor cabang S. Parman dan selanjutnya akan ditunjuk di seluruh kantor cabang retail, yaitu diperluas di kantor cabang Pemuda, Semarang, dan Makassar. Dengan adanya kesepakatan tersebut, kemudian dalam pertemuan itu juga Tora atau terduga mengajukan komisi sebesar 15%, namun karena belum sepakat mengenai besarannya, maka terdakwa meminta agar mengenai hal tersebut agar diurus di kantor cabang S. Parman. Menindaklanjuti arahan terdakwa, selanjutnya Tora atau terduga Panggabean mendirikan PT MBS sesuai dengan akta pendirian perseroan terbatas PT MBS nomor 24 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Agustin Beatrice Suyanto. PT MBS selanjutnya diserahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 00111090.AH.01.01 tahun 2017 tanggal 7 Maret 2017 dengan mengajak 4 ponakan Tora atau terduga Panggabean yaitu Rio Ruben Casanova, Theophilus Dias Sihombing, Romi Henry Parulian Lumban Tobing dan Saul Uba Sori Lumban Tobing untuk menjadi pemegang sahamnya serta meminta Puluh Siregar menjadi direktur utama. Bahwa setelah Tora atau terduga Panggabean mendirikan PT MBS, kemudian pada bulan Maret 2017 Ari Prabowo bertemu kembali dengan Tora atau terduga Panggabean di kantor cabang S. Parman dan memperkenalkannya dengan Agus Sugiarto, Kepala Unit Pemasaran, sebagai teman dari terdakwa yang akan mendaftar sebagai agen di kantor cabang S. Parman serta meminta agar Agus Sugiarto membantu mempercepat penunjukan perusahaan milik Tora atau terduga Panggabean sebagai agen. Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2017 Ari Prabowo selaku Kepala Cabang S. Parman mengajukan permohonan keagenan PT MBS kepada Muhammad Fauzi Ridwan selaku PLT Kadip Pemasaran Perbankan dan Keagenan berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan oleh Tora atau terduga Panggabean melalui Agus Sugiarto. Walaupun dokumen-dokumen yang diajukan tersebut belum lengkap, diantaranya belum memenuhi syarat sertifikat atau pendidikan asuransi yang pernah diikuti dan belum pernah dilakukan survei bangunan kantor agen, namun Ari Prabowo meminta agar Agus Sugiarto segera membuat permohonan keagenan untuk PT MBS ke kantor pusat karena sebelumnya ada arahan dari terdakwa agar menjadikan Tora terduga Panggabean sebagai agen di PT Jasindo. Bahwa pengajuan permohonan keagenan PT MBS oleh kantor cabang S. Parman yang diajukan oleh Ari Prabowo tersebut diterima oleh Muhammad Fauzi Ridwan selaku PLT Kepala Divisi Pemasaran Perbankan dan Keagenan. Karena Fauzi Ridwan juga telah mendapat instruksi dari terdakwa agar menerima PT MBS yang merupakan milik Tora terduga Panggabean. Lalu M. Fauzi Ridwan menyetujui PT MBS menjadi agen. Selanjutnya, walaupun tanpa melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan keagenan PT MBS terlebih dahulu, diantaranya PT MBS belum terdaftar sebagai agen asuransi di OJK, namun Fauzi Ridwan menyetujui PT MBS menjadi agen asuransi dengan menandatangani surat penunjukan agen PT MBS oleh PT Jasindo nomor SP-AGN 024-4 Romawi 2017 tanggal 17 April 2017. Kode agen 21.0713.01 klasifikasi sebagai agen pertama berlaku mulai tanggal 17 April 2017. Selain itu diterbitkan juga surat perjanjian kerjasama keagenan asuransi kerugian antara PT Jasindo dengan PT MBS nomor 44 tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Ridwan selaku PLT Kepala Divisi Pemasaran Perbankan dan Keagenan PT Jasindo dan Puluh Siregar selaku Direktur Utama PT MBS yang jangka waktunya berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan 17 April 2019. Selanjutnya perjanjian keagenan tersebut diperpanjang berdasarkan perpanjangan perjanjian kerjasama keagenan asuransi kerugian antara PT Jasindo dan PT MBS nomor 061 tanggal 14 Juni 2019 dengan ditunjuknya menjadi agen PT Jasindo, maka PT MBS dapat mengajukan dan menerima pembayaran komisi agen dari PT Jasindo walaupun sebenarnya PT MBS bukan agen yang sebenarnya yang melakukan penutupan nasabah atau yang memperoleh nasabah pada asuransi PT Jasindo. Bahwa untuk membahas peran PT MBS yang seolah-olah melakukan penutupan nasabah asuransi PT Jasindo dan menerima pembayaran komisi agen ini, maka Ari Prabowo kembali bertemu Tora atau terduga Panggabean di kantor cabang S. Parman bersama-sama dengan Agus Sugiarto, Dedi Supriyadi. Sementara Tora atau terduga Panggabean ditemani oleh Puro Siregar dan Barto Gultom. Dalam pertemuan tersebut, Ari Prabowo menyampaikan bahwa komisi yang akan diterima oleh Tora atau terduga melalui PT MBS adalah sebesar 6% sampai dengan 8%. Namun ditolak oleh Tora atau terduga Panggabean sehingga kemudian disepakati bahwa komisi atau fee yang diterima oleh Tora atau terduga Panggabean melalui PT MBS adalah 10%.
Sedangkan komisi agen yang sebesar 90%-nya akan dikembalikan oleh PT MBS ke pejabat kantor PT Jasindo cabang S Parman yang pengajuan dan pengembaliannya akan diurus oleh Dedi Supriyadi. Bahwa untuk mengakomodir kesepakatan pemberian komisi agen kepada Tora Sotarduga Panggabean, maka Arif Bowo memberi arahan kepada Sri Rahayu, staf teknik, dan Agus Sugiarto, kepala unit teknik, agar agen baru yaitu PT MBS yang saat itu dokumennya belum lengkap, agar digunakan sebagai agen dalam penutupan asuransi jiwa kredit pada Bank Mandiri untuk produk penjaminan kredit usaha mikro atau KUM dan penjaminan jiwa kredit mikro atau JKM Mei 2017 sampai dengan September 2018. Penutupan asuransi pada Bank BPD Banten menggantikan PT Bintang Terang Gemilang 2017 sampai dengan 2018, BNI 2017 sampai dengan 2020. Penutupan asuransi pada BTN dan Bank Jetras menggantikan CP Sangkara Indonesia akan menggunakan PT MBS 2019 sampai dengan 2020. Meskipun senyatanya penutupan asuransi pada tertanggung perbankan tanpa menggunakan jasa agen PT MBS. Karena penutupan asuransi tertanggung Bank Mandiri, BNI dan BPD Banten diperoleh langsung oleh tim pemasaran cabang atau direct perusahaan. Sehingga PT MBS tidak melaksanakan kegiatan keagenan dengan ditetapkannya PT MBS sebagai agen pada penutupan asuransi tersebut, sehingga pada aplikasi STAR milik PT Jasindo, slip pegawai ditetapkan dan dicantumkan kode akuisisi 200 dan menimbulkan kewajiban pembayaran komisi agen oleh PT Jasindo kepada PT MBS. Bahwa setelah PT MBS ditetapkan menjadi agen PT Jasindo dan pembagian komisi agen juga telah disepakati, selanjutnya PT MBS digunakan sebagai agen pada penutupan asuransi PT Jasindo cabang S Parman, cabang Pemuda Jakarta, cabang Semarang, dan agen perluasan pada PT Jasindo cabang Makassar, sehingga walaupun tidak melaksanakan kegiatan keagenan, namun Pulau Siregar atas perintah Tora Sotarduga Panggabean mengajukan komisi agen untuk PT MBS dengan cara masing-masing kantor PT Jasindo cabang S Parman Jakarta, cabang Pemuda, cabang Makassar, dan cabang Semarang mengirimkan email kepada MBS mengenai adanya penutupan asuransi dan meminta PT MBS untuk melengkapi dokumen permohonan pencairan komisi agen yang isi emailnya adalah format turut permohonan penutupan asuransi, daftar rekapitulasi asuransi yang akan ditutup beserta perhitungan potongan pajaknya. Format tersebut lalu diprint menggunakan korporat PT MBS dan selanjutnya ditangani oleh Pulau Siregar selaku Direktur PT MBS dan pengetahuan Tora Sotarduga Panggabean. Setelah ditandatangani, surat tersebut di-scan dan dikirim kembali via email kepada PT Jasindo cabang S Parman Jakarta, Pemuda Jakarta, cabang Makassar, dan cabang Semarang. Selanjutnya dilakukan pembayaran komisi agen PT MBS. Bahwa selanjutnya mengenai pengajuan pembayaran komisi agen oleh PT MBS atas arahan terdakwa kepada Tora Sotarduga Panggabean yang diajukan kepada masing-masing kantor cabang PT Jasindo dilakukan sebagai berikut. A. Pembayaran komisi agen PT MBS oleh PT Jasindo cabang S Parman Jakarta tahun 2017 sampai dengan 2020. Bahwa pada PT Jasindo cabang S Parman Jakarta terdapat nasabah asuransi dari produk perbankan yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BPD Banten. Guna penutupan asuransi pada Bank Mandiri, BNI, dan BPD Banten pada PT Jasindo cabang S Parman didahului perjanjian kerja sebagai berikut. 1. Perjanjian kerjasama antara PT Bank Mandiri dan PT Asuransi Jasa Indonesia Persero. Perjanjian kerjasama penjaminan jiwa kredit mikro antara PT Bank Mandiri dengan PT Jasindo nomor DIR PKS garing 55 garing 2017 strip nomor PKS titik 015B garing AJI garing 5 Romawi garing 2017 tanggal 18 Mei 2017 ditandatangani oleh Tardi selaku Direktur PT Bank Mandiri Persero Tbk dan Tahata L. Tobing selaku Direktur Operasi Retail mewakili PT Asuransi Jasa Indonesia. Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dengan salah satu kewajiban PT Jasindo adalah pada setiap penutupan asuransi PT Jasindo atas masing-masing debitur Bank Mandiri, maka PT Jasindo memberikan fee based income sebesar 20%. Kemudian perjanjian kerjasama penjaminan kredit usaha mikro atau KUM antara PT Bank Mandiri dengan PT Jasindo nomor DIR PKS garing 54 garing 2017 strip nomor PKS titik 015C garing AJI garing 5 Romawi garing 2017 tanggal 18 Mei 2017 ditandatangani oleh Tardi selaku Direktur Bank Mandiri dan Tahata L. Tobing selaku Direktur Operasi Retail mewakili PT Jasindo. Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dengan salah satu kewajiban PT Jasindo adalah pada setiap penutupan asuransi PT Jasindo atas masing-masing debitur Bank Mandiri, maka PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo memberikan fee based income sebesar 15%. 2. Perjanjian kerjasama antara PT Bank BPD Banten dan PT Asuransi Jasindo. Perjanjian kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dengan PT Jasindo tentang jasa asuransi kerugian nomor 40 garing PKS garing DIR trip BB garing 1 Romawi garing 17 trip nomor PKS 06 garing AJI garing 2 Romawi garing 2017 tanggal 1 Februari 2017 yang ditandatangani oleh pihak pertama atas nama Fahmi Bagus Mahesa selaku Direktur BT1 PT Bank Pembangunan Daerah Banten atau selanjutnya disebut Bank Banten, dan pihak kedua atas nama Tahata L. Tobing selaku Direktur Operasi Retail PT Jasindo.
Perjanjian kerjasama antara Bank Banten dengan PT Jasindo tentang program asuransi PA Plus nomor 143/PKS/DIR/BB garing 1 Romawi garing 17 strip PKS 07 garing AJI garing 2 Romawi garing 2017 tanggal 1 Februari 2017 yang ditangani oleh pihak pertama atas nama Fahmi Bagus Mahesa selaku Direktur Bisnis 1 Bank Banten dan pihak kedua atas nama Sahatta L. Tobing selaku Direktur Operasi Retail PT Jasindo. 3. Perjanjian kerjasama antara BNI dan PT Jasindo. Perjanjian kerjasama tentang penutupan asuransi kredit BNI konsumen pegawai BNI antara PT BNI Bank Negara Indonesia dengan PT Jasindo nomor PDM strip LED garing 026 F strip LG garing 2018 nomor strip nomor 1658 garing 205 strip 1 garing 3 Romawi garing 2018 tanggal 9 Juli 2018 yang ditangani oleh pihak pertama atas nama Egos Mahat selaku PGS pemimpin divisi Bank BNI dan pihak kedua atas nama Ari Prabowo selaku kepala cabang utama kantor cabang Jakarta S. Parman PT Jasindo. Bahwa karena pada perjanjian kerjasama antara PT Asuransi Jasindo dan Bank Mandiri terdapat kewajiban PT Jasindo membayarkan payment income sebesar 20% dari nilai penutupan asuransi kepada Bank Mandiri. Ari Prabowo memerintahkan Sri Rahayu selaku Kepala Unit Teknik PT Asuransi Jasindo cabang S. Parman untuk mengusulkan kepada Depa Angga selaku Divisi Teknik Retail Asuransi Jasindo melalui aplikasi Star Jasindo besaran komisi agen PT MBS untuk penutupan asuransi jiwa kredit mikro antara PT Bank Mandiri dengan persentase 25% agar 20% dari komisi agen tersebut dibayarkan fee-based income Bank Mandiri sedangkan sisanya 5% dibagi untuk asuransi Jasindo cabang S. Parman dan Tora Sotaduga Panggabean. Ari Prabowo juga memerintahkan Sri Rahayu untuk mengusulkan penutupan asuransi penjaminan kredit usaha mikro antara PT Bank Mandiri dengan persentase 17,5% dengan tujuan 50% dari komisi agen tersebut akan dibayarkan sebagai fee-based income Bank Mandiri sedangkan 2,5% akan dibagi untuk pihak penjabat PT Jasindo cabang S. Parman dan untuk Tora Sotaduga Panggabean. Sedangkan untuk penutupan asuransi pada Bank BNI dan BPD Banten tidak diperjanjikan pembayaran fee-based income sehingga komisi agen tidak diusulkan untuk dinaikkan. Bahwa untuk penutupan asuransi tertanggung debitur Bank Mandiri, BNI dan BPD Banten pada periode 2017 sampai dengan 2020 PT Jasindo menerima premi dengan nilai keseluruhan 639 miliar 459 juta 129.533,10 sen dengan uraian sebagai berikut dianggap dibacakan yang mulia bahwa walaupun PT MBS tidak melakukan kegiatan keagenan dalam penutupan asuransi atas tertanggung Bank Mandiri, BNI dan BPD Banten tersebut, namun PT Jasindo membayarkan komisi agen ke PT MBS periode 2017 sampai dengan 2020 sebesar 69 miliar 620 juta 697.793 rupiah, 45 sen melalui rekening BNI nomor 11870 1283006 atas nama PT Mistri Bina Clara sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa selanjutnya 90% dari komisi agen diterima oleh PT MBS tersebut atau sebesar 62 miliar 539 juta 253.746 rupiah, 87 sen diserahkan kepada PT Jasindo cabang S. Parman dengan cara penyerahan tunai melalui Dedi Supriyadi, Niki Andriano, Anton Triatmoko dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri 07.088.008995 atas nama PT Asuransi Jasa Indonesia, rekening Bank Mandiri 00.6.097.656.664 atas nama Anton Triatmoko, rekening Bank Mandiri 1320015892319 atas nama Herlinda Dilianipur, rekening Bank Mandiri 119.05456.734 atas nama Tri Sugeng Lolono, yang selanjutnya sebagian digunakan untuk membayar rebate income Bank Mandiri sebesar 37 miliar 258 juta 363.750 rupiah. Pembayaran fee kepada pihak Bank BNI kepada uang sebesar 1 miliar 339 juta 4.175 rupiah dan sisanya sebesar 23 miliar 941 juta 885.821 rupiah, 86 sen dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sebesar 392 juta 420.000 dan diterima oleh Ari Prabowo sebesar 23 miliar 549 juta 465.871 rupiah, 86 sen. Sementara dari 10% dari komisi agen diterima PT MBS atau sebesar 7 miliar 81 juta 644.046 rupiah, 59 sen tetap dalam penguasaan Tora Sotaduga Panggabean. B. Pembayaran komisi agen PT MBS oleh PT Jasindo cabang Pemuda Jakarta tahun 2017 sampai dengan 2020 bahwa pada bulan April 2018 Muhammad Fauzi Ridwan ditetapkan sebagai Kepala Kantor PT Jasindo cabang Pemuda Jakarta periode April 2018 sampai dengan Juni 2020 berdasarkan surat keputusan direksi PT Jasindo nomor 92 tanggal 20 April 2018
yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Operasi Detail dan Untung Haji Santosa selaku PLT Direktur Utama. Setelah itu terdakwa memberi arahan kepada Muhammad Fauzi Ridwan agar target yang telah ditetapkan jangan sampai turun dengan segala upaya serta mendorong penutupan asuransi yang memberi pendapatan besar bagi perusahaan dengan biaya reasuransi yang kecil dengan menggunakan PT MBS sebagai agen. Atas arahan tersebut, Muhammad Fauzi Ridwan yang mengetahui PT MBS adalah agen yang pernah direkomendasikan oleh terdakwa untuk ditetapkan sebagai agen PT Jasindo cabang S Parman, kemudian menghubungi Tora Sotaruga Pageban untuk mengajak PT MBS menjadi agen PT Jasindo cabang Pemuda Jakarta sebagaimana cara kerja yang sudah dilaksanakan pada kantor Jasindo cabang S Parman. Bahwa atas tawaran tersebut selanjutnya Fauzi Ridwan dan Tora Sotaruga Pageban melakukan pertemuan untuk melakukan negosiasi besaran komisi agen. Dalam pertemuan tersebut disepakati besaran komisi agen yang diterima oleh PT MBS adalah atas setiap penutupan asuransi. Terhadap komisi agen yang diterima oleh PT MBS tersebut, Tora Sotaruga Pageban mendapat pembagian komisi sebesar 10% termasuk pajak, dan pihak pejabat PT Jasindo cabang Pemuda memperoleh sebesar 90%. Setelah adanya kesepakatan tersebut, maka pada tanggal 10 Mei 2018, Fauzi Ridwan memberikan dokumen surat pengajuan perluasan keagenan di kantor cabang Jakarta Pemuda nomor 035-MBS-5-2018 yang diajukan oleh Pulo Siregar selaku Direktur Utama PT MBS kepada Peri Irawan selaku Kepala Unit Pemasaran PT Jasindo cabang Pemuda. Atas pengajuan perluasan operasi PT MBS tersebut pada tanggal 15 Mei 2018, Muhammad Fauzi Ridwan mendapatkan balasan dari Triatmoko Nugroho berupa kode entry agen untuk PT MBS yaitu 2052 10000007131. Setelah PT MBS ditetapkan sebagai agen asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Pemuda, selanjutnya Fauzi Ridwan memerintahkan Peri Dwi Irawan, PLT Kepala Unit Pemasaran agar penutupan asuransi dengan tertanggung PT Bank Bukopin, BPJS Ketenagakerjaan, BPD Jatim, Bank Permata serta beberapa perusahaan tertanggung perorangan lainnya untuk menggunakan agen PT Mitra Benas Laras dalam proses penutupan walaupun tertanggung tersebut diperoleh secara langsung oleh pihak Jasindo, yaitu melalui kerjasama maupun melalui lelang. Bahwa atas penutupan tertanggung PT Bank Bukopin, BPJS Naker, BPD Jatim, Bank Permata serta beberapa perusahaan tertanggung perorangan lainnya 2017 sampai dengan 2020 PT Jasindo Cabang Pemuda Jakarta menerima pembayaran premi sebesar 22.552.482.537 rupiah, 47 sen dengan uraian sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa atas penerimaan premi tersebut PT Jasindo membayarkan komisi agen kepada PT MBS periode 2018 sampai 2020 melalui rekening BRI nomor 11870.128.306 atas nama PT MBS sebesar 2.166.768.944 rupiah, 22 sen dengan rincian sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa setelah PT MBS menerima komisi agen tersebut, selanjutnya 90% komisi agen yang diterima atau sebesar 1.590.092.049 rupiah diserahkan oleh Ayu Kaswati kepada PT Asuransi Jasindo Cabang Pemuda Jakarta secara bertahap melalui Anton Triatmoko, Kepala Unit Keuangan, Boy Prasetyawan, Irham Halik, Ridwan Haris, Peri Irawan yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan membiayai relasi terdakwa dan Muhammad Fauzi Ridwan. Sedangkan 10% dari komisi agen atau sebesar 216 juta tetap dalam penguasaan Tora Sotaruga Pageban. Dilanjutkan yang mulia. C. Pembayaran komisi agen kepada PT MBS oleh Asuransi Jasa Indonesia Persero Cabang Semarang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Bahwa sekitar akhir tahun 2016, Yoki Tri Yuni Putra selaku Kepala PT Asuransi Jasindo Persero Cabang Semarang periode Juni 2016 sampai dengan Januari 2012 memasarkan asuransi perlindungan kredit bagi anggota atau calon anggota Koperasi Simpan Pinjam KSP Nasari Semarang. Astaran tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh PT Asuransi Jasindo Persero Cabang Semarang mengirimkan surat ke KSP Nasari nomor 1325-40-40-Romawi 12 tanggal 14 Desember 2015 perihal penawaran kerjasama asuransi atas nama debitur KSP Nasari. Atas penawaran yang diajukan oleh PT Asuransi Jasindo Persero Cabang Semarang tersebut, selanjutnya dilaksanakan pertemuan antara PT Jasindo Semarang dengan KSP Nasari yang pokoknya membahas tentang rincian term and condition dalam polis yang akan disepakati bersama. Oleh karena dalam term and condition yang diminta oleh KSP Nasari kepada PT Asuransi Jasindo Cabang Semarang yaitu terkait usia penanggungan sampai 80 tahun sehingga Yoki Tri Yuni Putra memerintahkan Erwin A. Katli, Kepala Unit Teknik untuk mengajukan persetujuan ke kantor pusat PT Jasindo karena PT
PT Jasindo Cabang Semarang tidak pernah melakukan penutupan asuransi dengan tertanggung sampai umur 80 tahun, sehingga diperlukan persetujuan PT Jasindo Pusat di Jakarta. Bahwa selain mengajukan penahanan melalui aplikasi Jasindo Star, pada sekitar awal tahun 2017, Yoki Tri Yuni Putra menemui terdakwa dan melaporkan terkait prospek penutupan asuransi perlindungan kredit bagi anggota atau calon anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam KSP Nasari Semarang. Atas laporan tersebut, terdakwa kemudian memerintahkan Depi Angga selaku Kepala Divisi Teknik Retail untuk memproses pengajuan kantor cabang Semarang. Selain itu, terdakwa juga menyampaikan kepada Yoki Tri Yuni Putra agar nantinya penutupan asuransi dengan tertanggung KSP Nasari menggunakan perusahaan agen milik Toras terduga pengabdian. Bahwa selanjutnya setelah beberapa kali revisi perjanjian kerjasama, rencana asuransi perlindungan kredit anggota atau calon anggota kepada antara Koperasi Simpan Pinjam KSP Nasari Semarang dan PT Jasindo Cabang Semarang, maka pada tanggal 17 Juli 2017 terdakwa dan salah pengguna selaku KSP Nasari menandatangani perjanjian nomor 04/PKS/Nasari/datar PPI Romawi 6 2017 junto nomor PKS 024/AJI Romawi 6 2017 tentang penentuan perlindungan kredit bagi anggota atau calon anggota Koperasi Simpan Pinjam Nasari. Setelah penandatangan kerjasama tersebut, Yoki Tri Yuni Putra mengarahkan Sumadi selaku Kepala Unit Retail PT Asuransi Jasindo Cabang Semarang sebagaimana arahan terdakwa ada menggunakan PT MBS sebagai agen dalam penutupan ASI tersebut. Oleh karena pada saat itu PT MBS belum terdaftar sebagai agen asuransi pada Asuransi Jasindo Cabang Semarang, maka Yoki Tri Putra mengarahkan Sumadi agar menghubungi Toras terduga pengabdian selaku pemilik MBS agar segera memasukkan usulan perluasan agen ke PT Asuransi Jasindo Cabang Semarang. Setelah dihubungi oleh Sumadi, maka Toras terduga pengabdian selanjutnya mengirim email dokumen persyaratan, di antaranya formulir permohonan biodata personal agen badan usaha, surat pernyataan menjadi agen tanggal 12 Juli 2017. Kemudian Yoki Putra mengajukan surat nomor 0017/0078/402 6 2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang perekrutan PT MBS sebagai agen PT Asuransi Jasindo Cabang Semarang. Berdasarkan surat tersebut, selanjutnya Triatmoko Nugroho selaku Kepala Sub Keagenan PT Jasindo Pusat mengeluarkan surat nomor 0620/148/datar 4/Romawi 6 2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang penetapan kode entry agen asuransi Jasindo Persero Cabang Semarang atas nama PMBS dengan nomor 40721000711301 dengan tujuan kode entry tersebut digunakan untuk menemukan polis dengan agen PT MBS padahal PT MBS tidak terdaftar di JOW sebagai agen asuransi. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2017 Erwin Katili melalui aplikasi Star Jasindo menyetujui permohonan penerbitan polis induk nomor Requit 0006/407/2016/00 yang selanjutnya disetujui oleh Rena Andini lalu menerbitkan polis induk nomor 407.200.20.90006/00 dan nomor 407.717.17.90006/0001 dengan agen broker Radit Praditya kode akuisisi 200 padahal penutupan asuransi KSP Nasari tidak peroleh agen MBS yang bernama Radit Praditya sehingga kode asuransi yang diterbit harus adalah akuisisi 100. Bahwa atas kerjasama asuransi perlindungan kredit bagi anggota atau calon anggota antara Koperasi Simpan Pinjam KSP Nasari Semarang dan PT Asuransi Jasindo Cabang Semarang, KSP Nasari sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 membayar premi kepada PT Asuransi Jasindo sebesar 16.40.803.750 rupiah dengan rincian polis dan pembayaran premi melalui rekening mandiri nomor 136/00750031 atas nama PT Asuransi Jasindo dengan uraian sebagai berikut dianggap dibacakan.
bahwa setelah pembayaran premi koperasi KSP Nasari Semarang periode 2017 sampai 2020 kepada Asuransi Jasindo Lunas, selanjutnya PT Asuransi Jasindo Persero membayarkan komisi agen periode 2017 sampai 2020 kepada PT MBS sebesar Rp3.709.549 melalui rekening BRI nomor 118700100128306 atas nama PT Mitra Bina Selaras sebagai berikut. Dianggap dibacakan bahwa setelah PT MBS menerima komisi agen, selanjutnya 90% komisi agen atau sebesar 3.334.538.594 rupiah 10 sen ditransfer ke rekening mandiri nomor 110004054057540 dan rekening BNI nomor 0103629839 atas nama Yoki Triyuni Putra dengan nilai komisi yang dipergunakan oleh Yoki Triyuni Putra untuk terdakwa sebesar 115 juta rupiah dan membelikan satu buah handphone senilai 17.999.000 rupiah untuk terdakwa dan sebesar 1.473.575.530 rupiah dikuasai oleh Yoki Triyuni Putra, sedangkan sisanya sebesar 332.658.727 rupiah atau sebesar 10% tetap dalam penguasaan terasa terduga pengabaian. Bahwa kemudian Yoki Triyuni Putra pindah menjadi Kepala Cabang Asuransi Cabang Makassar yang digantikan oleh Umam Taufik yang menerima sebesar 1.436.476.292 rupiah. D. Pembayaran komisi agen kepada PT MBS pada PT Asuransi Jasindo Cabang Makassar tahun 2018 sampai dengan 2019. Pada awal tahun 2018, Yoki Triyuni Putra selaku Kepala Cabang Asuransi Cabang Semarang dimutasi menjadi Kepala Cabang PT Jasindo Cabang Makassar periode Januari 2018 sampai Februari 2019. Setelah Yoki Triyuni Putra pindah ke PT Jasindo Cabang Makassar, Saudara Satorduga Pangen menghubungi dan meminta Yoki Triyuni Putra agar PT MBS dapat ditetapkan menjadi agen perluasan PT Asuransi Jasindo Cabang Makassar. Selanjutnya Yoki Triyuni Putra menemui terdakwa dan menyampaikan adanya permintaan Tora Satorduga Pangemenan yang disetujui oleh terdakwa agar PT MBS sebagai agen PT Jasindo Cabang Makassar dan mengatakan mantap dengan adanya persetujuan terdakwa tersebut. Yoki Triyuni Putra meminta agar Tora Satorduga Pangemenan melengkapi dokumen persyaratan perluasan agen, namun Tora Satorduga tidak dapat melengkapi sertifikat keagenan PT MBS yang telah diterbitkan oleh JK. Walaupun dokumen persyaratan PT MBS belum lengkap, namun pada tanggal 9 April 2018 PT MBS ditetapkan sebagai agen perluasan bisnis di Sulawesi Selatan dengan kode agen 50820071301. Meskipun pada saat itu PT MBS tidak terdaftar di OJK sebagai agen asuransi. Bahwa dengan disetujuinya PT MBS sebagai agen PT Asuransi Jasindo Cabang Makassar, selanjutnya Yoki Triyuni Putra memerintahkan Wahyu Raharjo, Kepala Unit Pemasaran, dan Erwin Aprianto Katli, Kepala Unit Teknik, agar terhadap penutupan asuransi dengan tertanggung BPJS Ketenagakerjaan, PT Tunasa, dan pihak tertanggung lainnya, baik individu maupun perusahaan, agar menggunakan PT MBS dengan akuisisi 200. Bahwa terhadap perintah Yoki Triyuni Putra agar menggunakan PT MBS sebagai agen PT Asuransi Jasindo Cabang Makassar, menerbitkan polis jumlah 539 atas tertanggung BPJS Ketenagakerjaan, PT Semento Nasa, dan pihak tertanggung lainnya baik individu maupun perusahaan. Padahal penutupan asuransi atas tertanggung tersebut tidak menggunakan jasa agen PT MBS karena penutupan Tonasa diperoleh melalui lelang. Bahwa atas penutupan tertanggung BPJS Ketenagakerjaan, PT Semento Nasa, dan pihak tertanggung lainnya baik individu maupun perusahaan dengan jumlah polis sebanyak 539, PT Asuransi Jasindo menerima pembayaran sebesar 2.850.289.407
rupiah 44 sen. Dengan uraian sebagai berikut dianggap dibacakan bahwa terhadap penutupan asuransi tertanggung BPJS Ketenagakerjaan, PT Semento Nasa dan pihak tertanggung lainnya baik individu maupun perusahaan tersebut, PT Asuransi Jasindo membayarkan komisi agen kepada MBS periode 2018 sampai dengan 2019 sebesar Rp311.090.687 melalui rekening BRI nomor 118701000128306 atas nama PT Mitra Bina Selaras dengan uraian sebagai berikut dianggap dibacakan bahwa pembayaran komisi agen sebesar Rp311.090.687 oleh PT Asuransi Jasindo kepada MBS tersebut dilakukan tanpa ada kegiatan keagenan dalam proses penutupan asuransi yang dilakukan oleh PT MBS, bahwa setelah PT MBS menerima komisi agen tersebut, selanjutnya 90% komisi agen tersebut kemudian ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 110005754 atas nama Yoki Triyuni Putra dan rekening BNI nomor rekening 0103622989 atas nama Yoki Triyuni Putra sebesar Rp279.986.978, sedangkan sisanya sebesar Rp31.703.708 atau sebesar 10 sen dari komisi agen tersebut tetap dalam penguasaan Torasatur Duga Penggabean. Dengan demikian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Torasatur Duga Penggabean telah memperkaya diri sendiri maupun orang lainnya, yakni memperkaya terdakwa sebesar Rp525.419.000. 2. Torasatur Duga Penggabean sebesar Rp7.682.803.376.31 Ari Prabowo Rp23.409.466.586 Muhammad Fauzi Ridwan sebesar Rp1.050.092.049. 5. Yoki Triyuni sebesar Rp1.073.562.508. 6. Taufik Umam sebesar Rp1.632.476.292 dan pihak PT Bank BNI Persero sebesar Rp1.339.175. Bahwa penunjukan PT Mitra Bina Selaras sebagai agen PT Asuransi Jasindo dilakukan meskipun PT MBS belum terdaftar sebagai agen di Otoritas Jasa Keuangan OJK bertentangan dengan 1 Undang-Undang Nomor 40/2014 tentang Perasuransian, pasal 21 ayat 1, pasal 31 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pialang asuransi, pialang reasuransi dan agen asuransi wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, pasal 31 ayat 1, agen asuransi, pialang reasuransi dan perusahaan-perusahaan wajib menerapkan segenap keahlian dan perhatian kecermatan dan melayani atau bertransaksi dengan pemegang polis tertanggung atau peserta. 2. Peraturan OJK nomor 67/POJK.05/2016 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah, pasal 27 ayat 1, agen asuransi dianggap dibacakan pasal-pasalnya aja. Izin terhadap uraian pasal dianggap dibacakan. Selanjutnya nomor 3, peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67 POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan badan usaha perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah, pasal 1
Pasal 16 ayat 1 huruf A bahwa penuntutan asuransi tertanggung PT Jasindo cabang Esparman Pemuda cabang Semarang dan cabang Makassar diperoleh langsung oleh tim pemasaran cabang atau direct perusahaan sehingga pada aplikasi Star Jasindo dan slip pegawai harus tidak ditetapkan dicantumkan kode akuisisi 200 yang menimbulkan kewajiban pembayaran komisi agen oleh PT Asuransi Jasindo kepada Emilisas bertentangan dengan surat keputusan nomor SK 00.DMA garing 93 tentang buku pedoman mata anggaran. Junto surat edaran direksi nomor SE.03 garing DOR garing Romawi 9 2014 dan SE 08 garing DKU garing Romawi 9 2014 serta diimplementasikan dengan surat edaran nomor SE 04 garing 147 garis datar 1 garing Romawi 9 2019 dan SE 28 garing 148 garis datar 1 garing Romawi 9 2014 mengenai penggunaan kode akuisisi 240 untuk perusahaan perbankan, kode akuisisi 209 untuk perusahaan pembiayaan. Junto surat edaran SE 0019 garing AKT garing Romawi 12 2019 tentang perubahan mata anggaran sesuai dengan class of business dan petunjuk teknis tentang anggaran tertanggal 20 Desember 2019 yang pada pokoknya menentukan model penutupan asuransi dengan tertanggung yang diperoleh dengan cara direct perusahaan langsung tender dan kerjasama menggunakan akuisisi 100 atau 240 bukan 200. Bahwa pembayaran komisi agen oleh PT Asuransi Jasindo Persero kepada PT MBS adalah pembayaran yang tidak seharusnya karena PT MBS tidak pernah melakukan keagenan guna penutupan asuransi tersebut bertentangan dengan satu peraturan OJK nomor 69 garing POJK.05 garing 2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi pasal 18 huruf A, B, C, D, E, dan F selengkapnya dianggap dibacakan. 2. Instruksi nomor INS 001 garing DOR garing Romawi 1 2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang operasional keagenan di kantor cabang poin 2.2. 3. Surat keputusan direksi PT Asuransi Jasindo nomor SK 041.DMA garing Romawi 12 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang sistem pengelolaan keagenan pada PT Jasindo Persero bab 7 Romawi poin 2 mengenai pengembangan dan peningkatan peran agen nomor 7.2.2 tertulis mengenai imbalan jasa agen. Bab Romawi 7.3 hak dan kewajiban agen antara lain nomor 1 dan nomor 2 selengkapnya dianggap dibacakan bahwa perbuatan terdakwa menerima uang dan fasilitas yang bersumber dari pembayaran komisi agen PT Asuransi Jasindo Esparman Cabang Pemuda Jakarta, Cabang Semarang, dan Cabang Makassar kepada PT MBS bertentangan dengan instruksi PT Asuransi Jasindo nomor INS 05 garing DMA garing Romawi 10 2010 tanggal 5 Oktober 2010 perihal larangan penerimaan mengambil manfaat komisi yang menyebutkan selengkapnya dianggap dibacakan bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Torasa terduga penggabaian Ari Wibowo, Heri Wibowo, Jerry Robert Hatu, Muhammad Fauziro dan Yoki Triyuni Putra dan Umum Taufik tersebut merugikan keuangan negara sebesar 38.212.103.222 rupiah 97 sen atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian selengkapnya dianggap dibacakan sebagaimana laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi ke agen oleh PT Jasindo periode tahun 2017 sampai 2020 yang disusun oleh tim audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat 1 junto 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP atau kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Jakarta, penuntut umum ditandatangani. Baik ya, saudara terdakwa ya, saudara sudah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum secara berturut-turut. Sudah ya, saudara mengerti tidak dakwaannya? Saudara? Tidak paham. Kalau tidak paham dijelaskan lagi, dibacakan lagi ini. Ya? Nanti di bahan pembelaan kalau memang saudara. Intinya begini ya, silakan saudara berkoordinasi dengan tim penasihat hukum saudara, apakah saudara mengajukan eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum atau tidak, itu aja, silakan. Menghadap, koordinasi, apakah saudara mau mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum. Silakan Pak. Baik, siapa yang mau menjawab? Apakah terdakwa langsung atau saudara? Dari Sahata. Terima kasih majelis yang kami muliakan. Kami sudah berdiskusi dengan terdakwa Pak Sahata. Kami sudah mengerti dengan dakwanya dan kami tidak mengajukan eksepsi. Terima kasih yang mulia. Tidak mengajukan eksepsi ya. Baik. Dari terdakwa Toras. Iya, terima kasih yang mulia. Mohon izin Pak Toras selaku terdakwa menggunakan haknya untuk menggunakan eksepsi, mengajukan saudara eksepsi. mengajukan eksepsi. Betul, yang mulia. Hak saudara. Ini dalam perkara ini untuk para terdakwa ini saksinya sama. Iya. Mungkin berbenturan. Ini perkara splitan ya. Ingat eksepsi itu jangan belum masuk ke pokok perkara. Ya, kalau saudara eksepsi, saudara membahas panjang lebar tentang pokok perkara pasti tidak dapat diterima. Bukan ditolak ya, tidak dapat diterima karena sudah masuk ke pemeriksaan pokok perkara, itu maksudnya. Kecuali formalitas dakwaan, formalitas penyidikan gimana, ya. Itulah. Tapi sudahlah, itu kan hak saudara. Untuk mengajukan eksepsi kami beri kesempatan, namun apakah yang tidak mengajukan eksepsi langsung ke pembuktian? Untuk Pak Sahata kami butuhkan 2 minggu lagi dari kami. Untuk yang tertolak hari Jumat kapan? Atau Selasa kalau memang Susah, tidak bisa. Ini kan libur. Sekarang tanggal 19, ini kan libur Natal tahun baru ya. Ngaji kejepit. Bapak cuti. Cuti Natal dan Bapak. 27. Iya, cuti kan. Berarti ke hari 30 putusan timah 31. Masa pidana perdata ya? Masa pidana perdata. Hari Selasa. Nggak apa-apa, kita jadwalkan. Kalau dikit nggak apa-apa. Iya. Kita lihat bukan aja. Baik, karena hanya satu ini yang ajukan eksepsi kan satu, ya, saudara Toras. Baik ya. Hari Selasa tanggal 31. Ya. Kita untuk memberi kesempatan kepada terdakwa Toras seterduga pengabdian untuk mengajukan eksepsi terhadap dakwaan saudara. Ya. Sidang ditunda hari Selasa tanggal 31 Desember. Ya. bagaimana kalau tanggal 30, tanggal 2 langsung kami tangkap yang 30 agak susah karena itu satu hari itu kami full putusan timah.
yang kami akan bacakan 3-4 terdakwa, pasti sampai malam, pasti setengah malam, nggak akan efektif. Kalau saudara ini apa namanya hari Selasa 31, kalau saudara siap untuk tanggapan tanggal hari Kamis tanggal 2 bisa? Itu, ya? Oke. Baik, nanti sambil jalan ya. Yang penting untuk sekarang Majelis Hakim masih tetap memberi kesempatan kepada saudara untuk mengajukan keberatan terhadap dakwaan. Eksepsi, pengajuan eksepsi ya. Baik, karena itu hak terdakwa. Sebelum kami tutup, maksudnya begini ya. Berarti yang untuk sidang hari Selasa hanya terdakwa Toras saja. Iya. Kamisnya baru dua-duanya. Baru dua-duanya, benar. Dia izin yang mulia kalau kita Kamis aja yang mulia. Ya. Seterusnya nanti kita Kamis aja yang mulia. Iya, nanti untuk sidang selanjutnya dijadwalkan hari Kamis. Baik ya. Ada mungkin saudara ada pertanyaan? Cukup dari pihak penasihat hukum Toras, ada yang mau ditanyakan? Baik yang mulia. Dengan sidang? Pada dasarnya kami siap untuk tanggal 31. Iya. Dan mohon izin juga menyampaikan yang mulia untuk terdakwa atas nama Toras, kami mohon untuk bisa diperiksanya secara terpisah dari terdakwa Sahata. Demikian. Alasannya apa? Ini kan untuk efisien waktu dan saksinya sama, Pak. Betul yang mulia. Saksinya sama. Betul. Kenapa harus ini kan lebih bagus digabung, lebih terbuka, Pak ini. Betul. Terbuka dan masing-masing bisa langsung saling cross check. Tidak ada yang disembunyikan, Pak, dalam persidangan ini. Terbuka untuk semua. Saudara mau untuk maksudnya begini ya, efisien untuk saksi tidak berulang-ulang datang. Itu satu. Baru kita memeriksa perkara tindak pidana korupsi itu banyak, Pak. Banyak sekali. Sehingga itu tadi disisip-sisipkan untuk persidangan-persidangan tindak pidana korupsi. Nanti saudara bisa terjadwal malam nanti. Ya. Kalau saudara akan dipisah ini. Efisien waktu saya rasa dan itu sangat membantu para terdakwa malah. Ya. Karena persidangan terbuka untuk umum dan para saksi tidak berulang-ulang datang. Ya. Di ruang persidangan. Kita periksa bersamaan, bisa langsung di cross check, bisa langsung ditanggapin terhadap keterangan saksi yang dimaksud. Seperti itu yang praktek selama ini, Pak. Ya, dan itu saya rasa tidak memberatkan. Dan kita tetap sesuai dengan Kitab Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaannya. Kami memahami yang mulia. Ya. Efisiensi dan lain sebagainya. Tapi mohon izin ini adalah untuk tujuannya adalah mengungkapkan kebenaran seterang-terangnya di persidangan yang kemungkinan ada hal-hal yang menyebabkan statement atau keterangan dari saksi yang tersampaikan apabila terpisah itu akan jauh lebih objektif. Itu yang mulia, mohon izin itu bisa dipertimbangkan yang mulia selain dari sisi efisiensi dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih yang mulia. Ya, nanti sambil jalan ya, sambil jalan. Baik ya. Kasus timah yang begitu pelik, Pak, masih bisa kita atasi, tidak perlu saudara ya. Kami tetap beri kesempatan untuk saudara seluas-luasnya untuk pembelaan kepada klien saudara. Ya, ini perkara bukan menyepelekan perkara ini ya. Bukan untuk itu yang saya ingatkan tadi, efisien waktu dan perkara tindak pidana korupsi itu banyak, Pak. Belum lagi perkara pidana umum, perdata umum. Jadi benar-benar kita betul-betul efisien waktu untuk pemeriksaan perkara para terdakwa dan kami tidak membatasi mengenai pembelaan saudara. Seperti sekarang kan saudara mengajukan eksepsi, tetap kami akan berikan hak-hak saudara ya, hak saudara dan hak terdakwa tentunya. Baik, saudara ada pertanyaan? Jadi nanti sambil jalan ya untuk persidangan selanjutnya. Jadi yang jelas untuk hari persidangan berikut khusus untuk terdakwa Toras Panggabean hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 dan untuk terdakwa Sahata hari Kamis tanggal 2 Januari 2025. Ya. Baik, ada pertanyaan? Cukup semuanya ya. Demikian sidang nyatakan selesai dan ditutup.